Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Datu STM dengan saya sendiri Rizky Pratama Lubis. Di sini saya telah membuat sebuah aplikasi scoreboard untuk cabang olahraga bola voli. Aplikasi yang saya bangun ini menggunakan 3 bahasa pemrograman: CSS, HTML, JavaScript. Aplikasi ini sudah tentu berbasis website. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang cara penggunaan aplikasi yang saya buat ini. Lalu saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pengkodingan yang telah saya buat sebelumnya. Oke, pertama-tama di sini saya buat background dengan perpaduan warna biru, warna ungu, dan warna merah. Nah, ini ya, yang saya lingkari dengan mouse saya ini adalah namanya background. Lalu di sini saya membuat sebuah header dengan teks input teks gradient, juga dengan menggunakan warna gradient. Lalu di sini saya membuat kontainer. Sini saya membuat sebuah kontainer atau ibaratnya kolom baru yang saya lingkari dengan mouse saya ini, namanya kontainer untuk untuk scoreboardnya. Oke, di sini terdapat logo gambar antara tim A dan logo gambar untuk tim B. Nah, juga di sini ada nama tim. Nama tim ini bisa diedit, bisa diganti sesuai dengan pertandingan yang kamu tampilkan. Untuk aplikasi saya ini bisa untuk kamu gunakan pada pertandingan langsung, ataupun bisa juga untuk kamu gunakan untuk live streaming langsung. Oke, lalu di sini di bawah nama tim ada nama skor. Nah, ini angka skor untuk tim A dan skor untuk tim B. Di tengah-tengah ini saya buat penomoran set round atau set pertandingannya, dimulai dengan angka 1, dan untuk skornya saya buat dengan angka 0. Oke, lalu sini ada tombol plus skor untuk menambahkan poin atau skor, dan sini saya buat dia minus skor untuk mengurangi poin pada skor. Dan sini saya tambahkan lagi next set. Next set ini berfungsi untuk menambahkan set round pada kolom angka skor digital set round. Itu juga dengan tim B terdapat ada plus skor dan minus skor. Lalu setiap pertandingan bola voli itu, kalau tidak salah, ada namanya kemenangan setiap set atau set win. Sini saya buat angka digital lebih kecil pada kolom skor. Sini saya buat tombol set win, dan begitu juga untuk tim B saya ada sini kolom skor digital untuk set winnya. Lalu yang terakhir, lalu tahapan selanjutnya adalah tombol reset all untuk mereset angka skor, set round, dan set win. Lalu pada sisi sebelah kiri dinding tim A saya buat logo lab. Nah, ini logo biasanya ini logo timnya ya, bukan gambar ikon pemain topnya, tapi logo dari timnya. Nah, ini juga saya buat logo right untuk logo tim dari B. Oke, penjelasan singkat saya semoga dapat bermanfaat. Sekarang saya akan mempraktekkan fungsi-fungsi aplikasi scoreboard bola voli ini. Oke, pertama-tama kita akan mengupload foto gambar ikon pemain top pada setiap tim. Di sini saya sudah menyediakan foto Megawati Angesri. Saya tekan open. Lalu saya akan memilih foto pemain top dari tim B. Oke, saya klik sekali. Lalu muncul open gambar. Lalu saya pilih Kim Yong Kun. Nah, ini kalau salah namanya ya. Lalu untuk nama timnya saya tinggal klik di sini. Saya hapus dan saya ganti menjadi tim namanya Red Spark. Lalu begitu juga dengan tim B, saya ganti namanya dengan tim
bola voli pink spider. Oke, sudah dibuat logo gambar pemain topnya dan nama dari tim masing-masing. Lalu sebelah kiri sini saya ingin mengupload icon logo dari tim mereka masing-masing. Untuk sebelah kiri lab, saya tekan teks logo labnya. Lalu saya pilih ini ya, logo tim dari Respark. Ini dia, berbentuk watermax dengan watermax yang transparan saya buat. Lalu untuk logo right-nya saya juga pilih logo dari tim Pink Spider, juga watermax dan transparan saya buat. Oke, untuk penguploadan gambar pemain top, nama tim dan logo timnya saya telah buat. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi masing-masing pada item score di bawah ini dan tombol-tombolnya. Sini misalnya pertandingan pada set pertama, set 1. Lalu tim Respark misalnya memenangkan pertandingan membuat skor 15. Saya buat seperti nilai skor 15 ya, biar nggak tahu lama kali videonya. Saya buat sini skornya 15. Lalu tim Swing Spider pada set round 1 ini dia skornya 12. Otomatis tim Respark memenangkan pertandingan pada set 1. Lalu set winnya itu kita tambahkan untuk tim Respark. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau kita tekan tombol next, maka otomatis akan menambah angka menjadi angka 2 pada set round 2, dan skor untuk tim Respark dan skor untuk tim Pink Spider akan kembali ke angka 0, tetapi tidak mengubah angka dari set win masing-masing tim. Oke, kita coba tekan tombol net set. Oke, dia akan menjadi angka 2 untuk set round 2, dan untuk skor masing-masing tim menjadi kembali ke angka 0. Oke, untuk set kedua ini misalnya Pink Spider skornya 15 dan Respark skornya 14. Nah, di sini fungsi tombol minus skor ini untuk mengurangi poin ya. Nah, sekali saya tekan, maka poinnya itu berkurang jadi 13. Oke, begitu juga dengan tombol minus skor di tim Pink Spider. Lalu untuk set kedua ini dimenangkan oleh Pink Spider, maka set winnya saya tambahkan angka 1. Berarti pertandingan imbang. Pada babak kedua ini tim sama-sama menang sekali. Oke, lalu kita sambung ke set round ketiga. Oke, angka skor untuk tim Respark dan Pink Spider kembali ke angka 0. Nah, di sini misalkan Respark memenangkan pertandingan dengan skor 15. Lalu Pink Spider mendapatkan poin 13, maka otomatis tim Respark memenangkan pertandingan. Maka kita tinggal menambahkan set win pada tim Respark, maka akan menampilkan angka 2. Dan tim Respark untuk set round ketiga atau round ketiga ini memenangkan pertandingan dengan skor akhir set winnya 2-1. Oke, ini sudah saya jelaskan cara menjalankan aplikasi dan fungsi-fungsinya. Lalu fungsi terakhir reset all ini untuk mengosongkan semua skor dari tim Respark dan skor win tim Respark, itu juga dengan lawannya skor dari Pink Spider dan skor dari win Spider akan kembali semua ke angka 0, kecuali set roundnya akan kembali ke angka 1. Oke, kita tekan tombol reset all. Nah, seperti ini ya hasilnya. Seperti tadi yang kita bilang, semuanya akan kembali ke semula. Oke, setelah saya menjelaskan cara penggunaan aplikasi dan fungsi-fungsi pada setiap item dan setiap plugin atau perangkat pada aplikasi scoreboard ini, kita akan membahas tahapan pengkodingannya. Sebelum kita masuk ke tahapan pengkodingannya, terlebih dahulu kita aktifkan dulu exam pp. Saya sini menggunakan
menggunakan XMPP versi V322, boleh lebih tinggi boleh. Sini untuk modulnya saya hanya mengaktifkan Apache. Oke, seperti ini hingga berubah tombolnya menjadi angka stop. Saya minimaliskan. Lalu kita akan masuk ke codingannya. Di sini saya menggunakan software editor Adobe Dreamweaver. Mengapa saya menggunakan software ini? Karena software ini sangat dinamis bagi saya dan sangat fleksibel. Saya telah menggunakan software editor ini selama hampir 13 tahun untuk pemrograman berbasis website. Oke, pertama di sini saya berikan komentar ya. Ini bentuk komentar judul aplikasi. Di sini ada title scoreboard bola. Title ini berada di mana? Title ini berada pada aplikasi seperti ini. Ini dia title. Nah, namanya scoreboard bola voli. Bisa kamu ubah sesuai dengan judul aplikasi kamu. Lalu kita menggunakan pertama kali kita membuat dulu desain tampilan bahasa coding CSS untuk membentuk tampilan desain. Oke, di sini bentuk style ya, CSS style ya. Pertama saya mengimport font dari Google Font. Nah ini ya. Pastikan saat mengetik dan selesai pengkodingan dan kamu ingin menjalankan aplikasi, pastikan terlebih dahulu komputer atau laptop kamu terkoneksi dengan internet, karena kita memanggil situs dari internet. Oke, di sini font family-nya saya dari Google Epis. Width-nya itu lebar itu 700 pixel. Oke, lalu kita masuk ke styling untuk body halaman, untuk membuat body halaman ya. Oke, sebelum saya lebih lanjut menjelaskannya, sini saya ingin memberitahukan, saya harap kamu sudah mengerti tentang pengerjaan atau sedikit mengerti tentang coding CSS ini, karena saya tidak bisa menjelaskannya secara detail. Saya hanya menjelaskan secara singkat karena akan membuat video saya terlalu lama dan kamu bisa bosan melihatnya. Oke, pertama kita bahas dulu style untuk membuat body. Di sini saya buat alignmentnya center di tengah-tengah. Backgroundnya saya menggunakan linear gradient, terdiri dari 3 warna ya, warna biru dan warna merah. Juga saya sini memasukkan warna biru gelap ya. Oke, sini dia. Ini background yang saya lingkari dengan mouse saya ini. Ini background. Ini warna biru. Ini agak hitam keabu-abuan. Lalu sini ada warna merah. Ada 3 warna ya. 3 warna. Lalu di sini saya buat displaynya flag. Background colornya putih. Ada background dasarnya warna putih. Lalu di sini kita masuk ke styling untuk header, style ya. Style itu di mana? Style itu yang ini. Ini style untuk membentuk font family-nya saya gunakan Presstart 2V. Font size-nya 2 EM atau lebih besar dari pixel. Background-nya saya buat juga linear gradient dengan perpaduan warna, 2 warna. Nah, ini ya. Warna biru dan juga warna biru keabu-abuan. Ya. Dan warna merah ke agak gelap dan warna merah. Oke, kita sambung ya. Kalau saya menjelaskan secara detail, takutnya memakan waktu yang lama. Oke, saya lanjut lagi ke style untuk container storyboard. Style itu di mana posisinya? Style itu di sini. Nah, ini kotak tengah ini, ada garis putihnya, itu namanya style. Oke. Terus dia displaynya atau tampilan displaynya flag ya, papan. Untuk dia boulder 1 pixel solid white. Nah ini boulder solid pixel ini saya buat nih boulder, garis ada yang warna putih ini namanya boulder 1 pixel saya buat solid. Lalu perpaduan warna saya buat backgroundnya gradient. Sini ada warna biru dan warna merah. Oke, ini biru, ini merah. Oke, gradient ya.
Oke, lanjut untuk styling untuk setiap timnya. Nah, timnya ini ada saya buat juga pending 10 pixel, displaynya flag, bentuk flag direkturnya kolom, agreementnya center. Timnya ini ya. Tim itu berada di mana? Tim itu di sini. Ini dia. Oke. Lanjut. Untuk lanjutnya kita buat style untuk logo tim. Width-nya 100 pixel, height-nya 100 pixel, border radiusnya 10 pixel. Oke, saya bahas dulu. Lebarnya 100, tinggi 100. Ini dia. Gambar ini dari kiri ke kanan ini lebar 100, tingginya ini dari kursor yang saya gerakkan ini dari sini ke bawah itu 100. Berarti gambar itu kayak ukuran 100x100, ukuran 3x4. Nah, ini saya karena pemrograman kita menggunakan pixel, maka dia ukuran 100x100. Oke, sini saya buat border radius. Border radiusnya mana ya? Border radius itu nih bentuk melengkung pada gambar nih, ini namanya border radius. Melengkung ini namanya radius 10 pixel. Ini juga pada tadi pada body apa ya? Pada scoreboard juga ada border nih ya. Nah, nih border. Oke. Kita lanjut. Terus ada tim. Nah, ini untuk tim ya. Tim ini flag ya, bentuknya gambaran ini flag. Nah, ini flag. Oke. Lalu style untuk input nama tim. Stylenya family-nya Prestat atau IP, font size-nya 2 EM dan font weight-nya bold, alignment-nya tengah, lebarnya 220 pixel. Nah, kita bahas dulu yang ini. Untuk responnya saya buat yang tadi Prestat 1P. Lalu di sini ada kolom bordernya flag. Font size-nya ini size-nya ya. Ini size 2 EM. Terus font weight-nya bold, tebal ya. Dia tebal, teksnya tebal ini. Lalu teks alignment-nya center, berada tengah-tengah. Nah, teks ini berada tengah. Oke, dari sini ke sini jaraknya, sini ke sini kan tengah-tengah dia nih ya. Lalu width-nya panjang lebarnya 250 pixel, dari sini sampai sini 250 pixel. Nah, bisa kamu tambahkan 300, boleh terserah kamu. Lanjut, sini saya masukkan style untuk score. Nah, score itu yang mana? Sini ada kolom hitam dan angka ini score ya. Nah, font size-nya 5,5 IM. Saya sini buatnya nggak koma tapi titik, 5,5, tapi pembacanya 5,5 IM. Oke, sini saya percepat ya karena waktu pun udah mau sahur. Oke, lanjut, sini ada style untuk jumlah set dimenangkan. Set win itu yang ini ya. Set win untuk yang dimenangkan. Ini dia. Tadi untuk skor, untuk skor yang ini, untuk skor yang ini. Lalu ada style untuk container set. Container set itu flag ya bentuknya. Ini displaynya flag, bentuknya kolom. Oke, ini sini styling untuk grup tombol. Nah, grup itu grup ya, ini grup. Nah, dia berdampingan, skor minus plus skor dan minus skor ini berdampingan, namanya grup. Oke, ini grup. Oke, lanjut styling untuk buttonnya. Warna saya buat paparan warna antara merah dan merah agak kegelapan. Saya ingin menunjukkan sesuatu, tunggu saja dulu. Nih bukan. Oke. Nah, sini font size-nya 1 IM, border radiusnya 10, weight-nya tebal. Nah, ini border radiusnya. Saya tunjukkan border radius pada tombol ini agak melengkung. Ini radiusnya ya. Agak melengkung ini, ini radius. Jadi lebih oval. Nah, untuk button over ini efek dari tombol. Nah, ini saya buat tadi transform skala 1,1, shadownya ada. Kayak mana sih efeknya itu? Efeknya itu saat kita mengarahkan mouse ke tombol maka dia akan membesar, kalau terlepas kecil. Nah, ini pakai over nih, saya buat tadi over. Nah, ini efek animasinya over ya. Langsung lanjut aja ke style untuk tombol reset. Nah, juga over ya, over. Backgroundnya red, warna merah. Untuk color white, untuk color teksnya white ya. Ini dia. Untuk backgroundnya red, ini red.
Untuk warna teksnya, colornya white. Ini white. Oke, lanjut. Styling untuk watermark, untuk membuat gambar watermark kiri kanan. Nah, ini ya. Watermarknya absolute, transformnya translate Y 50%, atau Y itu di sini tengah-tengah 50% ya. Jadi translate itu tengah-tengah ukuran ini dia. Ini dia watermarknya. Ini watermarknya. Oke, kita lanjut. Masuk ke bahasa pemrograman HTML untuk membuat form aplikasi. Nah, di sini terdapat dia image logo watermark. Ini dia image logonya. Ini form image logo yang untuk mengupload gambar seperti ini namanya image logo di sini. Lalu di sini untuk image logo yang warna right. Tunggu dulu. Sorry, saya salah. Image logo tuh yang ini ya, yang lab ya. Nah ini, maaf, udah mengantuk, lapar lagi nih. Nah, ini image logo ya, fungsi image logo yang ini dia yang untuk posisi right, left, kiri, dan ini untuk posisi kanan. Nah, image logo arrow right, nah ini dia untuk sebelah kanan. Oke, kita lanjut. Sini ada di plus scoreboard. Nah, ini teks kan ya, teks ya. Nah, intinya untuk membuat pada form HTML dia untuk membuat skor. Kita hanya mengubah skor ini aja. Lalu masuk ke form input gambar, input nama, input logo, skor, tambah poin, kurangi poin. Di sini ada input logo ya. Nah, dia terhidden saat kita klik, maka dia akan muncul dokumen wrap-nya, file decorate-nya, file directorate-nya, ya Allah. Nah, ini dia. Ini fungsinya yang ini. Nah, ini dia fungsinya. Oke, untuk tim A ya, untuk posisi sebagai kiri ya, untuk tim A. Sini juga ada deep score. Deep score yang ini. Nah, ini dia. Dimulai dari angka 0. Lalu ada sini dapat juga button untuk menambahkan skor dan juga button untuk mengurangi skor dengan variabel A. Saya buat untuk yang tambah, 1, yang untuk yang mengurangi skor saya buat -1. Lalu lanjut lagi, kita ingin membuat sini, kita membuat set win itu ini ya, ini dia set win. Angkanya dimulai dari angka 0, hanya untuk angka 0 ya. Dan di bawahnya ini adalah tombol untuk menambahkan set win-nya. Saya buat di sini variabelnya A dan angka 1 yang ini untuk menambahkan skor atau skor set win. Lalu sini ada form menambah skor atau ronde ya. Nah, ini teks ya, teks itu yang ini. Lalu di sini ada tombol skornya dimulai dari angka 1, ini dia angka 1 yang ini. Lalu ada tombol next step-nya yang ini. Oke, lanjut lagi. Nah, ini untuk tim B ya, input form gambar, input nama, input logo, skor, tambah poin, kurangi poin untuk tim B, sama seperti tim tadi ya. Nah, jadi saya set next aja, nggak perlu jelasin lagi karena bersama ya sama tim yang ini. Penjelasannya pun juga sama seperti yang di atas. Oke, kita lanjut untuk mengejar waktu sahur. Sini untuk form input tombol reset, bukan input tapi proses ya, maaf, saya buat sini proses tombol reset. Nah, di button group untuk kelas CSS nya, lalu sini ada button reset button on kliknya reset game all. Nah, ini deh, ini yang ini. Nah, ini oke, prosesnya. Oke, kita sudah membahas bahasa pemrograman HTML untuk membuat form aplikasi secara singkat. Selanjutnya kita akan membahas bahasa coding JavaScript untuk membuat fungsi-fungsi dari form aplikasi di atas. Langsung di sini saya membuat JavaScript-nya dengan script. Nah, ini fungsi untuk menambahkan dan mengurangi kolom skor.
Ini fungsinya bahasa JavaScript. Oke, skor plus tim. Nah, saat kita skor itu dimulai dari lebih kecil dari 0 dan skor dimulai dari angka 0. Oke, sini ya skor plus sama dengan value. Kalau kamu pernah belajar bahasa C atau C++, pasti ada algoritmanya skor. Apa dibaca dari plus dan minus ini? Artinya skor tambah plus sama dengan skor tambah sama dengan value. Berarti kalau itu angka. Skor tambah 1. Terus juga tekan lagi skor tambah 1. Oke. Ini ya skornya ya. Untuk menambahkan dan juga untuk mengurangi. Ini fungsinya. Ini menambahkan, ini mengurangi. Nah, jadi ini fungsinya ya. Lalu di sini ada fungsi untuk menambahkan skor set win. Nah, ini fungsi skor set win ya. Nah, ini fungsinya skor win untuk menambahkan poin pada skor win. Reset. Oke. Lalu di sini ada fungsi untuk menambahkan skor set run. Ini dia. Skor set run. Nah, ini dia fungsinya untuk menambahkan ini. Maaf, saya tidak bisa menjelaskan tahapan-tahapan per JavaScript ini karena agak sedikit ribet menjelaskannya secara detail. Pokoknya intinya sini function untuk change score, sini ada score dipanggil dari score di atas, change score yang ini. Change score ini on kliknya change score. Lalu di sini kita buat fungsian change score. Lalu variabelnya score. Skornya dari mana? Skor ini dari sini. Nah, ini dia skor. Oke. Sini ada function change set win atau pergantian angka set win. Set win ini sini variabelnya ini. Kalau function change set win-nya berada di sini. Change win hanya change win. Untuk variabelnya set win. Ini dia. Untuk variabel ID-nya set win. Ini dia set win plus tim. Oke. Lanjut. Function untuk set tadi yang kita bahas, set run-nya tuh nama function dari variabel kita dari bahasa HTML-nya net set ini dia variabel net setnya. Kita buat fungsinya di sini. Lalu untuk kelasnya set, untuk ID-nya set, ini dia kita panggil di sini. Mungkin udah lapar saya ini. Oke, langsung masuk ke fungsi untuk mengosongkan semua skor win dan skor set. Fungsinya saya beri nama reset game all yang saya buat di bahasa HTML, reset game all. Oke, ini dia. Lalu di sini adalah function update logo tim. Ya, function update logo. Oh, maaf, saya jelasin dulu. Function reset ini terdiri dari skor A sama dengan 0, skor B sama dengan 0, skor set win A 0, set win B 0, dan set 0. Ini variabelnya. Jika tekan tombol reset maka skor A nya akan kembali ke 0, skor B nya akan kembali ke 0, set win A nya akan kembali ke 0, dan set win B nya akan kembali ke 0, dan set run nya akan kembali ke angka 1. Oke, untuk pembahasan logo, di sini upload logo. Ini dari mana? Upload logo ini saya ambil dari upload logo. Untuk on change-nya ini upload logo. Lalu di sini upload-nya ini dari mana? Upload-nya ini dari bahasa HTML di atas. Upload logo nih, upload ID upload, saya tambahkan sini B, nggak masalah itu. Ini ya, upload. Terus yang masukannya apa? Get elemen logo. Logo di mana? Logo di sini yang paling atas. Mana dia logo? Ini dia. ID Hero Lab logo. Sorry, maaf, saya udah ngantuk dan lapar, jadi saya mencepat aja.
Oke, di bawah inilah fungsi untuk mengupload dan update gambar Watermax. Oh iya, upload dan upload Watermax. Sini upload hero, kelasnya paling atas. Kelas ID upload hero, ini dia upload hero. Oke, untuk ID-nya hero left dan hero right. Oke, sudah di sini dulu. Saya sedikit menjelaskan tahapan pengkodingan secara singkat dari coding HTML, coding CSS, dan coding JavaScript. Maaf, saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena mungkin terpengaruh oleh waktu video saya yang terlalu lama, yang bisa membuat kamu bosan. Nanti coding scriptnya akan saya ketikkan. Saya buat script download di bawah video di keterangan ya. Oh salah, kamu bisa download coding programnya, kamu bisa modifikasi coding programnya, kamu bisa mengembangkan lebih baik lagi. Selamat mencoba. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe dan like video saya, dan selalu ikuti video-video saya ke depannya. Saya akan membuat aplikasi menarik hingga membuat kamu tertarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.